ketika anak belajar dengan datang tidak sarapan, perut kosong, guru mengajar sekalipun guru paksa. Suasana ceria terpancar dari wajah-wajah para siswa di sejumlah sekolah di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saat ompreng berisi makanan bergizi tiba. Program makan bergizi gratis yang tengah berjalan di kota ini disambut dengan antusiasme tinggi, baik oleh siswa, guru, maupun para orang tua. Di salah satu sudut dapur gizi Kota Sorong, puluhan petugas sibuk menyiapkan makanan sehat untuk ribuan anak sekolah. Kepala Dapur Gizi Kota Sorong, Indri Siva, menjelaskan bahwa proses persiapan makanan dilakukan dengan baik dan antusiasme anak-anak sangat tinggi setiap kali makanan tiba di sekolah. Apalagi pas pengantaran, anak-anak itu mereka senang sekali untuk mengambil makanan cepat-cepat. Jadi antusias dari anak-anak sendiri dari menu-menunya setiap hari. Kita berbeda-beda, kita bikinnya itu siklusnya 1 bulan. Jadi setiap hari berganti, ujarnya. Di Sekolah Dasar Negeri 37, program makan bergizi ini membawa perubahan signifikan menurut Marta Oktovina Bimbi, Kepala SDN 37, mengungkapkan bahwa sebelumnya banyak anak yang datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Hal tersebut tentu saja membuat mereka kesulitan untuk berkonsentrasi saat belajar. Ibu dia tadi pagi tidak sarapan jadi dia lemas, apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika, pelajaran yang sulit-sulit, anak tidak konsentrasi. Sehingga dengan ada makan bergizi ini, saya pantau ke kelas-kelas anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak. Mereka masuk untuk menerima pelajaran, dan mereka senang sekali, katanya. Kalau untuk karyawannya sendiri, satu dapur itu ada 50 karyawan. Yang pertama kepala SPPG, yang kedua akuntan, ahli gizi, dan 47 karyawan lainnya. Seperti masak ada 10, terus ada pendistribusian, ada driver, ada persiapan bahan makanan, sampai pencucian ompleng. Jadi ini karyawan lokal, jadi dari sekitaran dapur sehat ini. Diambil dari sekitaran dapur orang-orangnya. Jadi untuk jadwalnya ini kan yang di belakang saya ini ada persiapan bahan makanan itu dari jam 7 sampai jam 2. Terus lanjut lagi dengan masak di jam 2 sampai pagi jam 8. Nanti ada pemorsian itu dari jam 3 sampai dari jam 3 atau jam 4 sampai pagi, sampai selesai packingan. Nah, nanti ada drivernya itu untuk pendistribusian. Jadi itu dia dari pagi dari jam 6 sudah datang sampai nanti setelah sampai penerimaan ompreng kembali.
Nah, nanti di sekitar jam 12 itu ada lagi pencucian. Nah, pencucian itu sampai malam. Kalau taruhlah sudah 3 minggu jalan, ya sudah 3 minggu dan manfaatnya sangat bagus. Biasanya kalau dia kan sekolah siang, biasanya jam 10 sudah makan, kadang jam 11 sudah makan baru dia pergi sekolah. Tapi sekarang semenjak ada ini makan sehat, kadang dia bilang, "Mak, tidak usah saya makan lagi, nanti saya makan di sekolah." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Habis kalau saya makan dari rumah saya suka kenyang." Tapi biasanya kadang kalau dia makan dari sebelum ada makan gratis, biasanya dia makan dari rumah bawa uang jajan. Tapi semenjak ada ini dia tidak pernah bawa uang jajan lagi. Dia bilang, "Mak, tidak usah bawa uang jajan, yang penting air minum." Sudah. Baru bagaimana, Dek? Di situ enak, Mak, makanannya, dia bilang enak. Ya sudah. Tapi puji Tuhan, sekarang kondisi badannya sudah mulai membaik, sudah bagus. Karena kita itu runningnya langsung 3.000, jadi banyak kendala mungkin dari ibu-ibu yang belum bisa mencakupi sampai 3.000 kendalanya karena mereka punya tenaga juga, jadi belum diuji dari awal. Kalau yang lain kan itu mereka bertahap, tapi karena pertama kali kita running itu kendalanya dari tenaga, terus beberapa alat juga yang tidak tidak bisa mencakupi karena tenaga itu gitu. Ini juga baru running, jadi pasti ada kendala-kendala seperti itu saat pertama kali. Jadi makanya kita bikin supaya ini semua bertahap, yang penting dia pasti jadi 3.000 seperti itu. Ya kan senang sekali mendapatkan makanan, apalagi ada beberapa sekolah kan karena kita bertahap, jadi pertama tuh kita kasih masuknya 3 sekolah. Nah, dari sekolah-sekolah yang kita sudah targetkan itu dia bertanya kenapa sekolah kami belum mendapatkan. Itu hal positif juga buat kami. Jadi setelah ber1 minggu 2 minggu selanjutnya itu ada beberapa sekolah yang senang karena sekolahnya itu adalah target selanjutnya dari program ini. Jadi mereka apalagi pas pengantaran itu anak-anak yang kayak kemarin dilihat itu mereka senang sekali untuk mengambil makanannya cepat-cepat gitu. Jadi antusias dari anak-anaknya sendiri, dari menu-menunya kan setiap hari juga kita berbeda-beda. Kita bikinnya siklusnya tuh 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan setiap hari terganti. Jadi setiap sebulan itu siklusnya sama, hanya tiap harinya berbeda. Jadi varian makanannya juga mereka tiap hari berbeda. Harapan dari kami yaitu semoga anak-anak di Kota Sorong ini semua mencakupi gizinya, karena ini kan baru 1 dapur. Kita harapkan ada beberapa titik lagi di sekitaran sekitaran Provinsi Papua Barat Daya, supaya semua sekolah itu dia mendapatkan program ini berjalan supaya gizinya terpenuhi setiap harinya.
Gue lupa besar. Nanti ngumpul dulu baru jamin. Polanya Ketika anak belajar dengan datang tidak sarapan, perut kosong, guru mengajar sekalipun guru paksa. Olahraga pun sering, Pak Guru kenapa anaknya tidak olahraga? Ibu dia tadi pagi tidak sarapan, jadi dia lemas duduk. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika, pelajaran yang sulit-sulit, itu sangat-sangat anak tidak bisa berkonsentrasi. Sehingga dengan ada makanan bergizi ini, saya pantau ke kelas-kelas, anak-anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak. Mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali. Ada perubahan. Saya harap juga sebagai guru, kepala sekolah di sini, saya ingin melihat ada perubahan pada kecerdasan, tingkat kecerdasan anak-anak. Ada perubahan dan ada peningkatan, itu yang saya harapkan juga. Makanan yang biasa sehari-hari dimasak di rumah-rumah, tetapi mungkin kembali kepada ada anak-anak yang karena tadi faktor orang tua pergi mungkin belum menyiapkan makanan dengan baik, sehingga ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka rasa kurang pas. Tapi kalau kita selalu menganjurkan untuk coba saja, dicoba makan sayuran, wortel, apa tuh bergizi, makanan ini bergizi. Soal menu sudah bagus untuk kami. Karena saya pikir semua anak perlu merasakan ada makanan dari daerah ini. Cuman ya khasnya kita seperti kemarin sayur kangkung apa itu ya dilahap habis. Karena itu hampir makanan keseharian masyarakat di bawah. Kami yang orang Papua, dan saya pikir semua orang suka kangkung, bukan orang Papua saya, tapi semua orang suka sayur kangkung. Tapi sayur-sayur yang lain juga kami menganjurkan anak-anak makan. Pertama-tama saya berterima kasih atas program bagi anak-anak kami di SD, khususnya di SD Negeri 12, yang mana selama ini anak-anak tidak bisa menikmati makan, namun dengan adanya program tersebut dilaksanakan, maka anak-anak kita sudah bisa mencukupi makan selama 5 hari. Dan pada saat mereka makan, mereka amat senang, karena kadang-kala mereka datang juga ada uang jajan, ada yang sarapan, ada yang tidak. Namun dengan adanya makan gratis, mereka lebih tambah semangat untuk yang malas, rajin datang ke sekolah. Setelah itu juga mereka yang berkekurangan juga, mereka akan dipenuhi kebutuhan.
Jadi selama mendekati 1 bulan ini, anak-anak sudah dipenuhi, tidak kekurangan, namun berkecukupan sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada SD Negeri 12 Kota Sorong. Sebanyak 358 siswa dengan 2 item pagi dan siang. Karena kita punya sekolah ini, sekolah pagi, bagi kelas 1, 2, 3, dan 6, sedangkan bagi sekolah siang kelas 4 dan 5. Yang lain ayo. Bersyukur bahwa dengan adanya makan ini semua sudah merasakan dan menikmati sebanyak 358 siswa. Dan apabila nanti ada menambah lagi, kita akan sampaikan, apabila ada menambah siswa lagi, kita akan menambahkan melaporkan ke timnya untuk menambah apabila ada anak-anak yang masuk, supaya semua juga merata makan begitu. Jangan sampai dari 358 lalu yang penambahan itu tidak. Tapi kita konsultasi seperti apa supaya semua sama. Jadi anak-anak di sini tidak ada yang bilang tidak dapat makan. Semua makan selama 5 hari, baik pagi maupun siang. Dan mereka sangat senang. Jadi kalau selesai sebelum mereka makan, mereka mencuci tangan. Selesai mereka mencuci tangan, mereka berdoa, mereka siap makan. Jadi wali-wali kelasnya menuntut mereka masing-masing gitu untuk makan. Nanti selesai makan mereka sudah berdoa. Ini baru tempat-tempatnya kita atur yang rapi, taruh perhitungan seperti apa, mereka dari sana datang ambil gitu. Jadi setiap hari selama 5 hari kita ada punya aktivitas seperti itu. Namun tidak mengganggu pelajaran. Jadi kita men-setting waktu itu seperti apa supaya jangan ada terganggu gara-gara makan anak-anak terlambat pelajaran. Jadi kita settingnya seperti apa. Makanya saya sebagai kepala sekolah, saya biasa kontrol jam berapa. Jadi jam 7 lagi kita sudah masuk kelas, mengajar. Nanti tiba-tiba kalau makanan sudah ada, mendekati istirahat, baru bagi makanan. Jadi ada guru khusus untuk mengatur makanan, tidak semua guru. Cuma hari ini ada beberapa guru yang saya pakai untuk mempercepat begitu. Tapi kalau hari-hari lain tertib. Guru khusus dan yang ada itu yang mengantar sendiri lagi begitu. Jadi tertib di dalam menerima makanan maupun memberikan makanan. Juga wali-wali kelas di dalam kelas juga menuntut anak-anak seperti apa begitu, supaya karena setiap makan kita ambil gambar untuk kirim ke dinas bukti fisik sekolahnya begitu. Dan saya bersyukur bahwa kemarin perdana di kita punya sekolah, saat ini juga di kita punya sekolah. Saya merasa bangga sama sekali bahwa bukan guru kepala sekolah yang hebat, tapi itu sudah apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, semuanya memungkinkan untuk demi anak-anak maupun kemajuan perkembangan. Sudah mulai dari tanggal 14 Januari sampai sekarang ini kurang lebih 2 minggu lebih program makan sini sudah berjalan seperti itu. Yang saya ketahui bahwa anak-anak itu sangat antusias, senang dengan adanya program pemerintah ini. Saya juga dengan Dewan Guru senang karena saya begini. Orang tua di sekolah saya ini pada menengah semua ke bawah. Hampir semua dapat bantuan dari pemerintah. Jadi dengan adanya seperti ini, ya kami sangat merasa terbantu. Sehingga anak-anak yang datang ke sekolah tidak punya bekal, tidak bawa uang jajan, mereka bisa makan bersama. Kalau macam terlambat jam sedikit pengantarannya, mereka sudah, "Ibu, mana makanannya? Ibu, kita sudah lapar." Satu kali kan agak terlambat ya. Hampir sedikit sudah mau kasih pulang, tapi untung dari sana telepon. Jadi kita tidak kasih pulang anak kelas 1, 2, itu cuma 1 kali.
Iya, dengan adanya makan bergizi kan minimal kita kedepannya maunya seperti begitu, tak? Prestasi, anak-anak berprestasi. Karena ini kan dibilang makanan sehat bergizi, pertumbuhan, perkembangan tubuhnya bagus, berat badannya seimbang. Seperti itu yang diharapkan kan oleh pemerintah. Biasa dibawa lebih Pak gurunya karena 20 hampir mau mendekati 30, jadi bawa 3 ikat ke sana. Gurunya langsung bilang, ada ibu guru saya tidak makan dari malam. Ya sudah, Pak gurunya kasih 2. Ibu guru saya masih lapar, saya tambah lagi. Ya sudah, begitu itu khusus di kelas 6 yang gurunya apa kasih tahu seperti saya, ke saya seperti itu. Terima kasih, Kalau untuk saya itu bagus juga penambahan gizi buat anak-anak. Terus mereka bisa fokus ke pelajarannya, tidak pikir untuk lari makan di rumah atau jajan. Jadi kesempatan ada berkah yang masuk untuk mereka belajar di sekolah. Terima kasih banyak Bapak. Karena mereka sudah tidak lari ke sana kemari. Biasanya kalau anak-anak jajan harus keluar dari sekolah. Orang belanja jauh-jauh, tapi begitu sudah ada penambahan gizi di sekolah, mereka sudah tidak pulang ke rumah lagi. Jadi untuk kedepannya terima kasih untuk tim yang sudah memberi kami, para orang tua, untuk anak-anak kami. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kinerja Bapak di bidang yang Bapak sekarang tekun. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak untuk bantuannya. Blah, blah, blah.